Tuduhan TMJ terhadap Indonesia menimbulkan banyak reaksi, dan tidak sedikit reaksi yang dilontarkan sangat menohok bukan hanya dari Indonesia, bahkan dari warga asli Johor yang berada dalam tampuk kekuasaan TMJ. Tuduhan Malaysia memperlihatkan inferioritas dalam diri mereka sendiri, karena sekali lagi Indonesia tidak pernah menganggap Malaysia sebagai ancaman strategis. Tetapi Malaysia seringkali merasa harus diakui atau harus ditakuti. Apakah Erick Thohir dan Prabowo benar-benar begitu kurang kerjaan sampai harus ikut campur urusan sepak bola Malaysia yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Indonesia? Malaysia gagal paham. Petinggi RI dituduh jegal Malaysia, gak masuk akal. Kondisinya pun jelas tidak sebanding Malaysia masih terseok-seok berjuang untuk sekedar menembus Piala Asia. Sementara Indonesia sudah memastikan lolos dan kini fokus di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Pertanyaan paling sederhana adalah sudah sehebat apa, sekuat apa tim sepak bola Malaysia sampai harus ada upaya sabotase dari petinggi-petinggi Indonesia? Berikut adalah komentar menohok dari tokoh lokal Johor dan warga kritis Indonesia, mari kita saksikan. Macam mana boleh jadi warga negara? Faham tak faham? Jangan kata, oh semua benda nak politik. Ini bukan politik, ini warga negara lah mangkuk. Kau kalau orang lain, kau boleh bertikai. Habis yang ini, oh boleh tutup mata kepala otak kau. Jati diri mana jati diri? Mesti ada pertalian darah. Mak bapak dia ke, nenek moyang dia ke, mesti ada. Ini yang rule FIFA buat. Itu yang sebab kita tanya, apa pertalian darah dia? Dan JPN sahkan. Kena ingat ni, oh Indonesia dia tunjukkan pertalian darah. Perkahwinan ini ada. Yang kita ni, kalau betul ada pertalian darah, keluarkanlah. Tetapi semalam Jabatan Pendaftaran Negara sahkan. Mereka tak jumpa, mereka tak temui pertalian darah mak bapak ke nenek moyang. So JPN dah sahkan. Jadi sekarang ni, betul tak FIFA buat? Of course lah. Sebab dokumen palsu. Sebab tak ada pertalian darah. Syarat FIFA mesti ada pertalian darah. Macam mana? Anak angkat? Anak angkat siapa? Siapa dia jadi mak bapak angkat dia? Kalau yang ini kita boleh kompromi. Kalau korang kompromi dalam isu ni, bermakna kau adalah pengkhianat kepada negara. Ini pengkhianatan kepada negara. Ini pengkhianatan kepada negara. Kalau mana-mana kompromi dalam isu kewarganegaraan. Jangan kata ini bukan isu kedaulatan negara. Kau kompromi ni. Tak betul ni. Ini saya punya pendapat lah. Saya tengok ada, ini disengajakan. Pertama, ini pendapat saya lah. Pendapat pertama, dia nak menimbulkan ketegangan antara dua negara. Antara kita dan Indonesia. Sebab awal-awal lagi saya tengok dah bergaduh dah. Yang mana ada pihak tuduh, dia kata ini Indonesia punya kerja. Oh, ini sebab Pak Prabowo. Ini sebab Erick apa tak nama dia lah. Kamu lah. Ha? So disengajakan. Nampak disengajakan. Apa motif? Saya tak tahu. Intinya sih gampang ya. Mereka boleh suka shortcut, boleh coba akalin dokumen. Tapi dunia sepak bola itu kayak kaca. Semua akhirnya kelihatan. Jadi kalau mereka pengen cepat jadi kuat, malah kebongkar kalau main curang. Sini pas banget aku kutip pepatah Inggris. What's done in the dark will be brought to light. Apa yang dilakukan dalam gelap ujung-ujungnya bakal kebongkar di terang. Ya, dan tentang Indonesia. Di Indonesia ya mungkin prosesnya lebih lama, lebih ribet. Tapi toh lebih bermartabat. Mending jalan terang tapi pelan daripada gelap-gelapan dan akhirnya malu. Tapi guys, jujur aja aku juga nggak mau buru-buru lah ya kasih vonis atau nuduh pihak tertentu. Urusan begitu memang ranahnya pengadilan sama federasi, bukan komentator kayak aku. Tapi ada juga pepatah yang bilang there is no smoke without fire. Gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Jadi meski nanti masih ada proses banding atau klarifikasi, fakta bahwa isu ini sudah meledak di media internasional aja itu udah bikin prestise retak. Makanya
saya bilang untuk orang seperti ini dia itu nggak punya nalar gitu ya. Jadi kalau kita baik-baikin dia pikir mereka itu emang hebat. Jadi harus ditampol-tampolin gitu. Termasuk Pangeran Manja ini seperti itu yang nggak mungkin minta maaf. Jadi bagaimana untuk dia itu untuk merasa berhenti biar nggak petentengan gitu, berikan rasa sakit ya kayak begini. Nggak usah kita anggap dia itu bangsawan kayak apa, itu urusan orang Malaides IQ 15 ringgit itu ya. Kita yang lebih cerdas ya lihat dia aja, orang sebodoh ini gitu. Sebodoh ini melakukan itu, masa kita harus hormati? Dan gara-gara kebodohannya ini dan kesombongannya ini kita dihina oleh orang-orang IQ 15 ringgit ini. Presiden kita direndahkan, sampai kakek neneknya orang Belanda itu dilecehkan sama bangsa yang cuma 34 juta orang itu ya, yang nggak ada fungsinya juga ya, jadi parasit di sini. Terbongkar. Bukan cuma asal bicara, ocehan anak raja Malaysia disebut gejala gangguan mental serius? Tuduhan bahwa Erick Thohir memainkan peran dalam konspirasi yang berujung pada sanksi FIFA terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia bukan hanya absurd tetapi juga berbahaya. Apalagi tuduhan ini keluar dari ocehan Tunku Ismail bin Ibrahim, anak raja Malaysia. Seolah-olah ada entiti luar yang mempengaruhi FIFA berbuat demikian. Di satu sisi, tuduhan ini mempermalukan Malaysia sendiri karena yang ditampilkan ke publik bukanlah kewibawaan, melainkan gejala narcissistic personality disorder, sebuah kebutuhan mental berlebihan untuk merasa penting, merasa kuat, merasa hebat, padahal realitasnya jauh berbeda. Menohok, dianggap saingan aja. Enggak. Kenapa Malaysia terus menyenggol Indonesia? Mari kita lihat fakta. Bagaimana mungkin tim peringkat 123 dunia yang sedang berusaha masuk Piala Asia bisa disabotasi oleh negara yang sudah duluan lolos, dan Indonesia tidak memiliki kekuatan dominan yang bisa mempengaruhi keputusan FIFA. Seorang bijak pernah berkata, sebelum menuding orang lain, bercerminlah. Malaysia bukanlah kekuatan sepak bola Asia, bukan pula kekuatan militer di Asia Tenggara, dan bahkan bukan aktor politik regional yang signifikan. Dari perspektif geopolitik, Indonesia tidak pernah menempatkan Malaysia sebagai ancaman serius, karena memang tidak ada alasan untuk itu. Jika Malaysia merasa dirinya penting, silakan saja, tapi jangan dengan menyenggol negara lain. Bahaya laten, ocehan Pangeran Malaysia bukan sekadar emosi, tapi bom waktu yang ancam hubungan dua negara di masa depan. Yang sangat disasalkan tuduhan Tunku Ismail memiliki implikasi politik jangka panjang. Tunku Ismail bin Ibrahim adalah anak raja, calon penguasa masa depan Malaysia. Secara politik, Ismail telah memperlihatkan sikap tidak bersahabat. Ini menunjukkan ketidakmatangan diplomasi elit-elit Malaysia. Jika sejak awal Tunku Ismail sudah membangun narasi permusuhan, maka ketika dia benar-benar menjadi raja, hubungan kedua negara terganggu oleh persepsi negatif yang sudah tertanam sejak dini. Awas eskalasi, gara-gara bola, Indonesia-Malaysia diambang perang dingin, satu ucapan pangeran bisa picu bencana regional. Di Indonesia, publik mungkin terpancing, tapi pemerintah tidak menggubris. Erick Thohir memilih bersikap diplomatis, tidak mau terseret dalam isu yang memang tidak penting baginya. Namun sekarang bayangkan apa jadinya jika pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan untuk membalas. Apa jadinya jika negara sebesar Indonesia merasa perlu menghukum Malaysia atas tuduhan yang tidak berdasar ini? Sebuah konflik tentu tidak pernah diinginkan. Tetapi dengan peristiwa ini, apakah Malaysia siap menanggung konsekuensinya? Dari sekedar sepak bola, masalah bisa saja merembet ke isu politik. Bahkan berpotensi mengganggu stabilitas regional, sebab satu tuduhan dari seorang pangeran bisa menyeret negaranya ke pusaran konflik yang jauh lebih besar daripada sekedar sepak bola. Bukan sekadar ocehan, ucapan Pangeran Malaysia. Ternyata, sinyal politik serius, Indonesia dianggap bayang-bayang. Tuduhan Tunku Ismail bin Ibrahim, calon Raja Malaysia di masa depan kepada Erick Thohir dan bahkan Prabowo Subianto tidak bisa dipandang sekedar ocehan emosional, tapi jelas memiliki bobot politik karena datang dari figur yang menempati posisi strategis dalam monarki Malaysia. Kata-kata seorang calon raja tidak bisa dianggap sebagai pendapat pribadi, tetapi akan dibaca sebagai isyarat politik. Faktanya, Indonesia tidak pernah menempatkan Malaysia sebagai ancaman strategis, baik dari segi militer maupun pengaruh politik di kawasan. Malaysia tidak masuk dalam kategori kompetitor yang serius. Namun sebaliknya, Malaysia kerap melihat Indonesia sebagai cermin sekaligus bayangan, motif tersembunyi.
Bobrok sepak bola Malaysia dibongkar Indonesia. Malah jadi kambing hitam, ini strategi licik mereka. Dalam konteks ini, Indonesia masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan otomatis lolos ke Piala Asia. Sementara Malaysia masih tertatih-tatih di level Asia Tenggara. Perbedaan level inilah yang menimbulkan post-power syndrome, sulit menerima kenyataan bahwa posisi mereka sudah tertinggal. Tuduhan sabotase dari Tunku Ismail sebenarnya lebih tepat dibaca sebagai strategi pengalian isu. Karena ketika Federasi Sepak Bola Malaysia terbukti bermasalah dalam urusan dokumen naturalisasi, maka beban politik yang ditanggung pemerintah Malaysia sangat besar. Publik di sana marah, sponsor terancam lari, dan kredibilitas sepak bola Malaysia terancam runtuh. Ironisnya, daripada mengakui kelemahan sendiri, mereka malah menuding pihak eksternal dan Indonesia menjadi sasarannya. Mereka ingin menanamkan narasi bahwa Malaysia terlalu kuat, terlalu hebat, sehingga harus dijegal, harus dihentikan walaupun faktanya bertolak belakang. Dampaknya berbahaya. Tuduhan ini rusak diplomasi, ganggu ASEAN tantang soft power Indonesia. Tuduhan tersebut akan memberikan ruang bagi elit-elit sepak bola Malaysia untuk mengalihkan isu kegagalan internal dalam organisasi mereka sendiri. Tapi yang lebih berbahaya adalah implikasi diplomatiknya. Ketika tuduhan itu keluar dari mulut calon raja, bukan sekedar orang biasa. Itu menjadi pesan simbolik yang bisa ditafsirkan sebagai sikap rata-rata elit-elit politik di Malaysia. Dampaknya Indonesia sudah menilai sikap Malaysia tidak bersahabat. Ini bisa menjadi catatan negatif dalam diplomasi kedua negara. Jelas tuduhan semacam ini juga mengganggu persatuan ASEAN. Kemudian, seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini sedang membangun citranya lewat sepak bola, termasuk dengan dukungan FIFA. Jika Malaysia menuduh Indonesia bermain kotor, maka secara tidak langsung Malaysia sedang mencoba menantang posisi soft power Indonesia. Rivalitas semu. Hubungan Indonesia-Malaysia di ujung tanduk. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Pada akhirnya, kasus ini memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan Indonesia dan Malaysia yang selalu diwarnai rivalitas simbolik. Tuduhan Malaysia memperlihatkan inferioritas dalam diri mereka sendiri. Karena sekali lagi, Indonesia tidak pernah menganggap Malaysia sebagai ancaman strategis. Tetapi Malaysia seringkali merasa harus diakui atau harus ditakuti. Dan ketika mereka gagal, setiap kegagalan itu diinternalisasi sebagai konspirasi dari Indonesia. Disinilah bahayanya tuduhan Tunku Ismail bisa memperburuk persepsi politik jangka panjang antara kedua negara. Jika tidak segera diredam, maka hubungan yang seharusnya bersaudara akan terjebak dalam lingkaran rivalitas yang semu, yang justru menguntungkan pihak-pihak lain. Penting bagi kedua negara untuk menjaga stabilitas dan mawas diri. Karena barangkali apakah itu Indonesia atau Malaysia, kita tidak sehebat atau sekuat seperti yang ada dalam pikiran kita.